Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pada materi, kita ngecek kesiapan belajar dulu ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Di sini kehadiran, kemudian kegiatan belajar darinya tentu harus dicek kesiapannya yang hijau. Menggunakan pakaian rapi dan sopan kita cek di awal pembelajaran. Sekarang ini yang namanya Ustadz sebut, silahkan hidupkan mikrofonnya, kemudian kameranya juga gitu ya. Menunjukkan alat tulis yang digunakan, apakah ada mencatat dan sebagainya, nanti kan dilihat dari persiapannya itu ya. Apakah sudah menyiapkan alat tulis dalam pembelajaran atau belum. Baik, yang namanya saya sebutkan, silahkan hidupkan kamera dan suaranya juga ya. Tunjukkan alat tulisnya. Ini dimulai dari atas ini ya. Saya update dulu. Abid Mahmudin. Hadir Ustaz. Boleh nampak alat tulisnya, buku atau pena yang digunakan untuk mencatat. Ini buku MTK wajib sama buku catatan. Pena ini. Mantap ya, nanti digunakan untuk mencatat penjelasan dari Ustadz atau dari teman-temannya. Baik, terima kasih Abid. Lanjut yang kedua, Ahmad. Ini masih di mana? Ahmad ada? Ini ke belakang tadi ya. Baik, lanjut Andi Syahrul. Nama Ustaz. Oke, boleh nampakkan kamera. Ustaz. Oke, sip. Itu bukunya ya. Oke. Catatan itu latihan itu. Andi. Apa Ustaz? Catatan itu latihan yang ternampak. Apa Ustaz? Yang dinampakkan tadi buku catatan atau buku latihan? Catatan latihan Ustaz. Oke, gabung ya. Iya Ustaz. Oke, nggak masalah. Oke, tapi tidak ada ya, itu rangkuman dari pertemuan sebelumnya juga ada di sana gitu ya. Iya Ustaz. Oke, mantap. Baik, ya jadi harapan Ustadz gitu ya, walaupun memang tidak nampak kalian mencatat di rumah, tapi ya kesadaran masing-masing mencatat itu sebagian dari pemahaman pembelajaran gitu ya. Salah satu untuk memahami pembelajaran ya dicatat ulang apa yang sudah dipelajari hari ini, atau sambil memperhatikan juga tangannya mencatat gitu ya. Yang dilakukan Andi ini bagus. Berikutnya Atar Muhammad. Ada? Ustaz. Ya. Boleh hidupkan kameranya, melihat menunjukkan alat tulis yang digunakan ya, atau catatan. Iya. Sip. Tap. Oke, berikutnya terima kasih, boleh dimatikan lagi apa ini kameranya jika berikutnya Habib Muhammad Habib. Dah. Loh, orangnya mana? Tuh. Tapi itu matematika peminatan bukunya, jangan yang itu digunakan. Sekarang matematika wajib yang warna biru ya. Sorry. Tuh ketahuan tidak fokus nih jadwal. Ya, matematika wajib yang warna biru. Kalau itu nanti di hari Kamis atau Jumat gitu. Kamis kayaknya. Baik. Diganti bukunya Habib ya. Nanti sesuaikan yang biru itu yang digunakan. Ya, Ustaz. Oke, lanjut Muhammad Hadian. Iya. Oke. Saya nampak tulisnya Hadian. Iya. Tuh. Sip. Tuh. Saya. Baik, boleh dimatikan kameranya. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran. Berikutnya Putra Syafandi. Iya, Ustaz. Oke. Iya. Mantap. Oke. Buku catatan juga ya kalau ada. Berikutnya Rafiki Ahwas. Ustaz. Oke. Mana alat tulisnya Rafiki? Iya. Sip. Mantap. Rafiki. Oke. Masih berikutnya Raka. Iya, Ustaz. Sip. Mantap. Lanjut. Yang absen berikutnya Raihan. Iya Ustaz. Ya. Bisa? Belum. Jadwalnya berapa? Sisa yang beberapa ada kayak di itu di apa namanya di kantor.
pertama. Kalau untuk sapi biasanya di kantor observasi gitu. Ya, wansi di atas ya. Ini berapa nih? Terapi di rumah. Biasanya dicek langsung kan ngisi absen itu kan, absen di apa namanya yang ada di Google Form. Langsung ngecek di sini, mantau sih. Masuk tepat waktu aja deh. Ya. 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 Baik, lanjut tadi sampai Ada Ustaz. Rehan tadi. Ya Ustaz. Ya. Rehan udah? Apaan Ustaz. tadi ya? Oke, sip. Mantap Rehan. Rifki Zulhasmi. Zat. Oke, Rifki. Mana alat tulisnya Rifki? Oke, sip. Mantap. Syah Salim Usman, satu lagi. Oke, sip. Mantap. Ya, boleh dimatikan kamera lagi biar lebih lancar dalam pembelajaran ya. Yang lain yang belum terpanggil nanti sambil dalam pembelajaran Ustadz akan memberikan sedikit ya, kalau dipanggil namanya hidupkan keropannya ya, bagi yang belum dipanggil tadi. Baik, ini kita mulai, sudah 8:12. Materinya ada di Jamboard ya. Di sini Ustadz salin lagi linknya, Ustadz share di kolom chat. Silahkan diakses karena di sana ada kuis juga, ada materi yang akan kita pelajari ya. Tapi sebelum kita mulai masuk kepada slide akan nanti Anda kerjakan, di sini ada beberapa slide yang akan saya jelaskan ya. Nanti berapa kalian yang akan mengerjakan. Kita mulai dari slide 1 di sini sampai 7 ya, slide ke-7 slide latihan ya. Slide 1 ini berkaitan sama materi atau teorinya ya. Teori untuk materi kita hari ini yaitu fungsi inverse ya. Ini materinya terpisah dari materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah materi fungsi komposisi ya. Sekarang fungsi inverse. Nanti kita hubungkan juga, tapi ini sekarang masih terpisah dalam artian belum berhubungan ya secara penyelesaian dan sebagainya. Tapi nanti bisa dihubungkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini sekarang baru pengantar awal untuk inverse fungsi saja ya. Oke. Ini Ustaz minta tolong dua siswa untuk membacakan, ini ada dua kotak ya. Fungsi inverse sama ini kesimpulannya nih. Nanti ini gambar saya jelaskan. Tadi yang belum terpanggil silahkan coba membantu Ustaz membacakan. Yang belum siapa tuh di atas ini? Adib. Coba Adib ya. Adib boleh bacakan ini kotak yang pertama yang di atas sampai anggota DF ini. Fungsi inverse. Dalam aturan komposisi fungsi terdapat fungsi identitas yakni I ya, I dibaca. Ix sama dengan X sehingga berlaku FOI. O-nya diganti bundaran ya atau lingkaran. Bundaran aja bagus. F bundaran I gitu ya. F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Selanjutnya fungsi identitas ini akan berperan banyak dalam menentukan inverse suatu fungsi. Jika F adalah suatu fungsi satu-satu, maka F-1 dinamakan fungsi inverse dari F jika dan hanya jika dalam kurung F negatif 1 bundaran F dalam kurung X dengan F bundaran F negatif 1 X sama dengan I untuk setiap X anggota DF. Oke, baik, terima kasih. Ini banyak notasi yang baru kita pelajari ya, dalam artian masih ragu cara membacanya, itu wajar. Tapi nanti setelah saya ajarkan harapannya jangan salah lagi membacanya.
Jadi lingkaran sini, ini bukan O ya, bukan huruf O. Memang seperti huruf O sih nama. Tapi ini dibaca bundaran atau lingkaran atau secara makna itu komposisi ya. F komposisi I. Tapi dalam matematika biasanya dibaca F bundaran I ya simbolnya. Kemudian ada F pangkat min 1 di sini. Nah, ini dinamakan fungsi inverse ya. Tapi cara bacanya bukan F pangkat min 1, memang tulisannya min 1 ya. Bukan huruf I atau huruf lainnya, tapi itu memang F pangkat min 1. Tapi dibaca bukan min 1, tapi dibaca F inverse. Jadi pangkat min 1 ini dibaca inverse. F inverse gitu ya. Jadi cara yang baca di sini, jika dan hanya jika F inverse bundaran F X itu sama dengan F bundaran F inverse X. Di mana nilainya sama-sama 1. Sama-sama I ya. Ini nanti teorinya kita bahas di sini. Coba nih bantu satu siswa lagi. Terima kasih Adib ya. Sudah bantu tadi. Yang belum Bayu mungkin. Bayu ada? Yang belum dipanggil nama tadi. Ada Ustaz. Oke, ini boleh bantu baca yang ini, yang kotak kedua. Dengan kata lain, Ustaz. Betul. Dengan kata lain, inverse suatu f adalah progres membalik fungsi tersebut, sehingga daerah asalnya menjadi daerah hasil dan daerah hasilnya menjadi daerah asal. Oke. Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini. Baik, ya, contoh soal itu di slide kedua, tapi sebelum ke sana kita bahas dulu. Jadi inverse suatu fungsi adalah membalik fungsi tersebut ya. Artinya kebalikan. Itu sekarang yang dipelajari kata kunci di sini, membalik fungsi ya. Sebagai contoh apa? Sini ada misalkan angka, misalkan warna merah. Misalkan ada 5, angka 5 ya. Kemarin kan di pertemuan sebelum itu kita ada menghubung-hubungkan angka ya. 5 dengan 10 ya. Ya, 5 dihubungkan dengan 10. Kira-kira cara menghubungkan 5 dengan 10 nih, nama fungsinya apa? Tentu ada di sini X ditambah ya. X ditambah satu bilangan. Kira-kira bilangan berapa di sini? X tambah titik-titik. Kira-kira bilangan berapa yang cocok? 5. Makan fungsi. Nah, X tambah 5. Ini adalah nama fungsi awalnya. Betul ya? X tambah 5. Ini kalau dimasukkan angka 5 ke huruf X ini, maka hasilnya adalah 10. Oke. Sekarang kita mau cari kebalikannya. Ya, inverse ini mau membalik. Ini simbolnya F min 1 atau F inverse dibaca ya. F inverse untuk fungsi F di atas ini ya kita balikkan. Yang awalnya tambah itu jadi kurang. Nah, seperti itu aja. X negatif 5. Tentu angkanya di sini kita balik. Awalnya 10 menjadi 5. Karena ini panahnya ke kiri deh ya. Panahnya ke kiri. Kalau yang di atas kan panahnya dari kiri ke kanan. Kalau yang di bawah dari kanan ke kiri. Ini yang disebut dengan ini daerah asal nih DF ini. RF ini daerah hasil. Yang disebutkan sini ya. Daerah asalnya menjadi daerah hasil. Nah, jadi yang awalnya asal menghasilkan satu nilai. Awalnya 5 menghasilkan 10. Sekarang dibalikkan. Yang 10 menghasilkan 5 dengan cara membalikkan fungsi. Ya. Fungsinya kita balikkan operasinya. Yang awalnya tambah jadi kurang. Yang awalnya kali jadi bagi, ya. Yang kali dengan bagi gimana bentuknya? Misalkan kita ganti. Ini kan 5 ke 10 ini bisa X tambah 5 bisa. Atau variasi lainnya ada lagi 2X. Ya, 2X. Ya. 2X berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. Sekarang bagaimana cara membalikkan dari 10 ke 5? Tapi bukan pakai tambah atau pengurangan. Pakai pembagian. Tentu X-nya ini kita bagi 2. Kan seperti itu aja ya. Nah, ini fungsinya, fungsi awalnya. Ini fungsi inverse-nya atau kebalikannya. Ya. Tapi kalau seperti ini dengan cara pengamatan ya. Jadi bisa kita amati saja. Kalau tambah lawannya kurang. Kalau kali lawannya bagi. Ya, kita tinggal balikkan angka. Tapi tidak sesederhana itu saja variasi soalnya gitu ya. Kalau seperti ini mungkin bisa langsung diamati kayak gini. Di luar kepala ya gitu ya. Nah, tapi nanti yang bentuk lebih rumit itulah yang akan kita pelajari di slide berikutnya sini ya. Ini contoh. Ustaz. Ya. Izin kuisi. Oke, silakan ya. Baik, tadi kata di situ untuk memahaminya, untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini. Baik. Tadi sudah Ustaz contohkan, tapi yang bentuk sederhana ya. Kalau dia tambah 5, kebalikannya kurang 5. Dan ada yang perkalian 2X dibalikkan jadi X per 2 ya. Tapi sekarang fungsinya itu tidak sesederhana itu saja. Variasinya akan seperti ini. Nah, nih. Ada perkalian
digabung dengan pengurangan dalam satu fungsi yang sama. Ya. Dalam satu fungsi yang sama ada perkalian, ada pengurangan, atau bisa jadi variasi nanti ada perkalian, ada penjumlahan, gitu ya. Sekarang kita dituntut untuk mencari kebalikannya, kebalikan dari fungsi ini. Ya, kebalikan dari fungsi ini. Oke, kebalikannya seperti apa? Secara teori, kalau ada negatif 5, kebalikannya pasti ada nanti tambah 5 di hasil akhirnya ya. Kalau ada kali 3, pasti nanti ada bagi 3. Seperti itu secara teorinya. Tapi kita tidak bisa langsung seperti ini aja gitu. Itu secara cara singkat atau cara pengamatan ya. Tapi kita harus pakai tahap pengerjaan. Itu nanti secara sistematis, secara matematis ditulis ya. Yang akan diurutkan langkah pengerjaan. Baik. Maka untuk menjawab soal ini biar lebih sistematis, ini kita butuh langkah-langkah pengerjaan. Langkah yang sederhana saja. Misalkan seperti ini. Ini soalnya kita tuliskan ulang ya. Fx sama dengan 3x kurang 5 ya. Ini sama soal di atas juga. Kemudian di sini terjadi pemisalan. Memisalkan fx-nya ini kita ganti dengan huruf y. Ya, fx kita ganti dengan huruf y. Ini satu ya. Itu wajib diganti dengan huruf y. Mengapa diganti? Biar mempermudah kita untuk memindahkan ruas. Karena kalau fx ini ya boros juga sih, 2 huruf dituliskan ya. Kalau y aja diganti, ini lebih sederhana dan lebih mudah dalam memindahkannya gitu. Y sama dengan 3x kurang 5. Di ruas kiri yang fx diubah jadi huruf y. Yang 3x kurang 5 tetap ya di ruas sebelah kanan. Ya. Tuntutan membalikkan ini awalnya kan y sama dengan nih, yang sebenarnya. Tuntutannya itu kita harus membuat x sama dengan ya. Y sama dengan 3x kurang 5, kita tidak bisa lagi memegang y. Kita harus menjadikan y ini menjadi huruf x. Caranya seperti apa? Tentu kita harus ada memegang kaidah pindah ruas ya, pindah ruas baik itu pindah negatif pindah ruas jadi positif atau perkalian pindah ruas jadi pembagian dan sebagainya ya. Itu harus dikuasai. Ya. Di sini caranya agar 3x ini menjadi tunggal ya, terutama x-nya ini, maka angka negatif 5 ini tidak boleh di sini. Harus kita pindah ruas. Kita gabungkan dengan huruf y sana ya. Jadi min 5 ketika dia pindah ruas jadi tambah 5. Ini udah langsung ke tahap berikutnya sini ya. Jadi tambah 5 itu pindah ruas itu sebenarnya. Yang 3x tadi yang awalnya dia bergabung sama negatif 5 sekarang jadi tunggal ya. Tapi sini langsung tiba-tiba dia muncul dia tambah 5 per 3. Ini tahapannya sebenarnya ada yang terlewati atau terskip. Awalnya itu dia 3x nya ini tuh di sebelah kiri ya, atau diceng dia nih. Nah 3x nya ke kiri, yang y tambah 5 itu pindah ke kanan. Jadi seperti ini sebenarnya ya. Oke. Y tambah 5. Sebenarnya seperti ini dulu ya. Ini sudah diceng posisinya saja. Yang awalnya itu di sebelah kiri jadi ke kanan ya. Kanan jadi ke kiri. Oke. Di sini 3x sama dengan y tambah 5. Karena tadi tuntutannya itu harus bentuk x sama dengan, berarti angka 3 tidak boleh di sini. Bagaimana cara memindahkan angka 3? Angka 3 ini kan perkalian. Perkalian kalau pindah ruas itu menjadi pembagi. Nah, maka muncul di sini per 3. Ya. Sudah sampai sini sebenarnya sudah hampir Yang 3x sama dengan ya. yang 3x sama dengan y tambah itu sudah dipindah dari y tambah 5 sama 3x. Iya, pindah posisi saja ya. Yang y tambah 5 ini kan sebelah kiri nih, pindah ke kanan gitu ya. Ini sekarang di kanan. Yang 3x pindah ke kiri. Ini tidak merubah tanda ya kalau pindah posisi seperti itu. Kecuali dia satu aja yang pindah, 3x-nya pindah ke kiri, yang y tambah 5-nya tetap, itu dia 3x-nya menjadi negatif karena dia sendiri yang pindah. Seperti min 5 ini kan, min 5-nya pindah sendiri dia. Pindah ke kiri, yang lain tidak pindah ke kanan ke kiri ya, cuma dia yang pindah, maka dia berubah tanda. Tapi kalau kedua-duanya pindah, ruas kiri ke kanan, kanan ke kiri, maka dia tetap tandanya seperti awal. Hanya posisinya saja yang berubah ya. Ini gunanya berubah posisi biar terbentuk x sama dengan gitu. Ya. Kemudian di sini tadi kalau ada angka 3 maka dipisahkan atau dipindah ruaskan jadi pembagi ya. Kemudian di sini di tahap akhir ini membuat kesimpulannya karena x sama dengan ini bukan nama fungsi. Nama fungsi itu ada f ini ya. F ini simbol fungsi. X ini dinamakan fungsi inverse dari x ya. Diubah namanya. Awalnya dia huruf x diganti jadi f inverse x. Kemudian huruf y diganti dengan huruf x. Ya. X diubah jadi f inverse x.
huruf Y diubah jadi X. Angka 5 sama angka 3 tidak ada berubah. Jadi tetap. Yang berubah hanya huruf X dan huruf Y. Ya. Huruf X menjadi inverse, huruf Y menjadi huruf X. Maka ini adalah nama fungsinya. Ya. Dan ini kalau diuji ini biasanya benar. Karena kalau kita memasukkan, misalkan di bawahnya buat lingkaran, ya. Ada angka 1, ada angka 2, ya. Sekarang angka 1, angka 2 kita masukkan ke soal dulu. Yang ke fx. 3 dikali 1 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 3 dikali 1 kurang 5. Min 2. Min 2. Oke. Kalau itu kalau 1 ya. Kalau diganti x dengan angka 2. 3 kali 2 kurang 5. Hasilnya 1. Ya. Sekarang kita mau membalikkan konsep inverse tadi, dia membalikkan. Bagaimana cara menghubungkan negatif 2 ke 1? Bagaimana menghubungkan 1 ke 2? Ini yang namanya inverse, yang garis biru ini ya. Namanya mana ini dia? X tambah 5 ini per 3. Ya, sekarang kita masukkan coba nih angka 1 ke inverse-nya ini. 1 tambah 5 bagi 3, hasilnya 2 enggak? Itu pas ya 2 ya. 1 tambah 5, 6, 6 bagi 3, 2. Berarti ini benar. Tapi diuji lagi dengan contoh yang satu lagi, yang X-nya diganti dengan negatif 2. Nah, ini negatif 2 lagi. Negatif 2 tambah 5 bagi 3, hasilnya 1 enggak? Pasti 1 gitu ya. Karena itu adalah fungsi inverse dari fx yang di awal tadi. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang akan pegangan untuk mengerjakan variasi soal yang beragam. Di slide ketiga sama ketiga 4, kemudian ada di slide ke-6 itu materinya sudah bervariasi, jadi tidak hanya seperti ini. Kalau yang ini baru aljabar ya, nanti ada yang bentuk pecahan dan sebagainya, tapi kita pahami dulu yang ini biar lebih menguasai ya. Jadi nanti di sana itu lebih mudah. Ini sebagai contoh yang lain, nah ini ada penjumlahan 2x tambah 8 ya. Cara menjawabnya kita tulis dulu soalnya, 2x tambah 8. Kemudian di sini ganti fx-nya ini dengan huruf y. Y sama dengan 2x tambah 8. Ya, di sini ada berubah. Kemudian di sini angka 8 ini tidak boleh di sini karena 2x ini harus sendiri dia. Maka 8 harus pindah ke kiri. Yang awalnya positif 8 jadi kurang 8. Sama dengan 2x ya. Kemudian ini kita ceng saja, yang 2x ini sebelah kiri ya, yang y kurang 8 di sebelah kanan. Oke, dan sini x berarti kalau dia ada angka 2 itu pindah ruas jadi pembagi. Nah, jadi menjadi per. Nah, per 2. Tapi di sini belum selesai, ini kita ubah simbolnya. X ini menjadi f inverse dari x. Ya. Huruf y menjadi huruf x. Angka negatif 8 dengan angka 2 ini tetap. Nah, jadi ini adalah jawaban akhir. Nah, gitu. Cara menjawabnya ya. Jadi gunakan kaidah pindah ruas dan ini, tanda, buah tanda. Ya, seperti itu cara mengerjakannya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Berarti ya bisa aja ya, kalau misalnya langsung aja diubah ke hasil akhir. Yang mana tuh? Di sana bisa aja langsung dari soal itu kan, langsung aja x kurang 8 langsung per 2 buat sebelahnya f. Boleh. Itu kalau udah menguasai penuh bisa. Kalau sudah paham polanya silahkan. Tapi ini berlaku untuk aljabar saja ya kalau yang kayak gitu ya. Kalau nanti ada pecahan dan sebagainya tidak berlaku. Jadi ada keterbatasan biasanya. Maka Ustaz tidak mau mengajarkan seperti itu, takutnya nanti salah guna gitu. Digunakan untuk semua variasi. Untuk aljabar boleh silahkan. Kalau bisa diamati langsung, kalau awalnya tambah jadi kurang, kalau perkalian jadi bagi itu boleh. Tapi syaratnya harus bentuk aljabar ya. Bentuk lainnya tidak bisa digunakan. Maka kurang bagus jika dijadikan dalam pembelajaran. Mungkin di trik cepat silahkan gitu ya menggunakan. Oke, ini sebagai contoh ini sih boleh nih. Coba di kuis inverse fungsi aljabar. Yang pertama, ini ada 4x tambah 12. Kalau cara jawaban cepatnya ini bisa kita tebak langsung. Berarti f inverse x-nya ini, terutama kalau soalnya pilihan ganda ya, atau soal ujian gitu, yang untuk jawaban cepat. Ini jawabannya x kurang 12 bagi 4. Ini jawaban akhirnya ya, tapi dari mana munculnya itu yang sebenarnya ditanyakan ya. Nah,
Nah, ini kira-kira ada yang bisa jawabkan langkahnya gitu ya, langkah pengerjaan untuk soal kuis yang pertama. Ini silakan boleh diisi, yang bisa ngisi nanti dibebaskan tugas dari latihan ya. Tapi syaratnya harus benar, harus jawabannya harus ini, tapi langkahnya harus dijabarkan di bawah. Oke, ada yang bisa di slide ketiga? Yuk, tadi kalau udah ada bertanya berarti kan udah paham. Silahkan tuliskan langsung ya. Nah, tuh di booking hadiah langsung. Tulisannya warna hitam ya. Di buku boleh kan? Ah, boleh. Susah. Boleh. Tulis di buku agak lebih rapi ya. Tapi nanti difotokan kita tampilkan sini. Baik. Atau kalau ada kawan yang mau jawab lagi, silahkan. Ini bukan berarti hadiah langsung dia sendiri yang bisa jawab ya. Yang lain nih kalau bisa jawab juga nggak masalah. Jadi nanti dua siswa ditampilkan hasilnya sama atau tidak. Yang bisa jawab silahkan jawab sini ya, itu ya. Tapi syaratnya harus benar, maka nanti dikasih nilai untuk penugasan. Tugasnya sendiri sebenarnya dia ada soalnya, tinggal Ustadz tugaskan saja. Karena di belakang sini sudah nampak nih soal tugasnya di slide ke-7 ada 2 soal. 2x kurang 3 ini kalau jawabnya ABC saja udah langsung tertebak ini. Tapi sekarang kan minta langkahnya itu ya, biar sistematis. Oke, yang lain gimana? Ada 16 siswa, masa cuma satu? Ada Ustaz. Tapi ini di buku ya, Ustaz. Ya, boleh. Sama di buku. Ada di buku juga, Ustaz. Satu lagi. Siapa yang tadi yang duduk di buku? 3 orang. Ada, Ustaz. Putra, oke. Ustaz, Ya. WA Ustaz. Oh, bentar. Dengerin. Rehan. Ya, ini punya Rehan Tori. Ustaz. Aneh kurang satu langkah lagi, Ustaz. Oh iya ya, ini belum nih. Dia harus F inverse ya. Ya bentar, Ustaz. Belum. Atau kalian yang masukkan sini juga bisa sebenarnya pakai ini. Oke, add image-nya kalau di HP ya tanda tambah Pak. Salah bisa sih, langsung di foto juga bisa. Oke, dari hadiah Sofyan, oke. Baik, ini punya hadiah sudah. Koreksi dulu ya. Terlalu kecil. Misalkan 4x tambah 12 soalnya, oke. Y kurang 12. Oke. Tidak ruas, jadi min benar. Oke, udah posisi sip. Oke, ini ada berapa lagi tadi? Secara umum hampir sama ya. Punya Rehan juga. Kita paste dulu lah. Tadi Putra. Satu lagi siapa yang belum? Faiz ya.
Rizky ya. Rifki ya. Oke, nah ini dari 3 siswa ini benar secara umum ya, tidak ada masalah sih karena masih muda ya, masih dasar dulu. Nih kalau udah menguasai matematika di SMP dengan baik ya pasti bisa menyelesaikan ini. Syaratnya memang harus rapi aja ya, atau terstruktur misalnya. Ini tadi Rehan. Sana nih Putra. Ya Putra kan? Oke. Ini bagi yang bisa nanti silakan ya. Ada 3 siswa itu benar. Baik. Ada waktu lagi untuk membahas materi atau variasi lain ya. Baik, di sini di slide keempat ini kita lanjutkan materinya. Itu slide pertama 1 2 3 itu berkaitan dengan fungsi aljabar ya. Kalau sekarang fungsinya pecahan ya. Variasinya di sini hampir sama ada pengerjaannya, bedanya nanti di langkah di tengahnya ini ada sedikit tambahan ya. Jadi fungsinya sama fx 2x kurang 3 x kurang 1, tapi ada pakai per, ada pecahan, ini ciri-cirinya gitu ya. Cara penyelesaiannya hampir sama. Kita misalkan fx-nya ganti dengan huruf y dulu ya, yang sebelah kanan ini tidak, tetap aja sesuai dengan soal. Kemudian di sini terjadi perkalian silang. Y-nya kita wajib kalikan dengan angka penyebut ya di bilangan yang di bawah sini. Y dengan x kurang 1 sini harus kita kalikan. Cara ngalikannya kalinya nyebar ya, y dikali x dulu, kemudian y dikali min 1. Jadi jangan cuma y dikali x saja ya, tapi dikalikan kedua-dua bilangan yang ada di bawah. Oke, maka variasinya seperti ini. Y kali x jadi xy, y kali min 1 jadi min y ya. Ini dia, ini hasil perkaliannya di tahap kedua ini. Dan di sini kita harus mengelompokkan ya. Mengelompokkan di sini maksudnya bilangan yang ada huruf x-nya ya, xy dengan 2x ini kita kelompokkan di sebelah kiri. Ya, kita kelompokkan di sebelah kiri. Sedangkan yang tidak ada x itu, min y sama min 3 itu dipindahkan di ruas sebelah kanan. Min y karena pindah ruas jadi positif ya. Jadi y, sedangkan min 3 dia tetap ya. Ini tahapan yang harus ditambah. Kalau tadi kan tidak ada seperti ini ya, tidak ada pengelompokan. Tapi kalau di sini di tahap fungsi inverse pecahan dia harus mengelompokkan sejenis ya. Yang ada x di kiri, yang tidak ada x di kanan. Kemudian di sini berdasarkan pengelompokan ini ya. Berdasarkan pengelompokan ini, kita keluarkan nilai x-nya. Ini x-nya di luar tanda kurung. Maksudnya gimana? Ini mencari kesamaan. Di sini ada x, di sini ada x. Jadi kalau x-nya kita keluarkan ya, tersisa y kurang 2 ya. Karena kalau xy ini dihilangkan x-nya, tinggal huruf y. Untuk negatif 2x dikeluarkan x-nya, tinggal negatif 2 ya. Maka ini y kurang 2-nya dikurung, x-nya sendiri atau dikeluarkan sama dengan y kurang 3. Ya, y kurang 3 tidak ada apa-apa kan sudah. Jadi karena tadi butuhnya itu x sama dengan, maka y kurang 2 ini harus pindah ruas lagi, harus dijadikan pembagi ya. Jadi terciptalah bentuknya seperti ini, x sama dengan y kurang 3 per y kurang 2. Tapi tadi kaidahnya kalau seperti ini harus diubah dulu jadi f inverse, huruf y ganti dan huruf x. Nah gitu ya. Jadi bentuknya hasil akhirnya tuh x kurang 3 per x kurang 2. Ini yang Ustadz maksud tadi, kalau kita menggunakan teori kayak tadi ada disampaikan, dia bisa pakai pengurangan langsung, yang ada di atas kurang, tiba-tiba di bawah ada tambah gitu ya. Untuk yang aljabar bisa, tapi untuk yang pecahan seperti ini tidak bisa berlaku ternyata. Ini kalau dia min 3, di bawah ada tetap min 3, dia tidak berubah. Gitu kan? Di bawah ada min 1, di bawah malah min 2 gitu. Tidak ada berlawanan sama sekali. Atau tidak bisa diamati polanya gitu ya. Walaupun rumus cepatnya ini ada gitu. Rumus cepatnya ada. Tapi kalau digunakan pola dengan aljabar tadi ini tidak berlaku. Maka tetap mau tak mau atau lebih amannya kita gunakan proses bertahap seperti ini ya. Ini lebih menguji atau mengukur kemampuan matematika dasar kita, memindah ruas, mengubah tanda dan sebagainya. Ya, langkahnya sama, bedanya tadi di tengah ada pengelompokan x dan memfaktorkan di sini ya, mengeluarkan nilai x dari kelompok yang sejenis. Baik, saya rasa ini masih mudah ya, seharusnya ini langsung bisa dipahami. Intinya tahapannya ini diikuti saja gitu.
dikelompokkan, dikeluarkan nilai X-nya, dan disusun lagi. Ya. Baik, sebagai tugas ini boleh di kuis ya, sebagai kuis ini boleh dicoba. Ya, bagi yang bisa silakan lampirkan sini. Tapi kalau bisa orangnya berbeda dengan yang tadi yang sini. Ini ada 3 orang, nah, ini silakan siswa lain gitu ya. Di kuis yang kedua. Untuk fungsi bentuk pecahan ya. 2x kurang 5 per 3x kurang 10. Silahkan nih dikerjakan. Ini untuk lebih mudahnya boleh kita contohkan ini di sana. Silahkan contoh tahapan ini. Nah, ini contohnya. Ini jawabannya sendiri tuh, kalau polanya ada atau cara cepatnya ada ya. Tapi kurang etis sih kalau cara cepat itu. Tidak menguji tapi hanya menyelesaikan masalah. Ini seharusnya bisa paham prosesnya itu. Jawaban akhirnya ini nanti dia. 10x kurang 5. 10 ya. Kurang 5 per 3x kurang 2. Ini hasil akhirnya. Ini cara cepatnya ya. Tapi yang Ustaz minta tahapannya dulu. Oke, tadi siapa yang ada yang ngumpul? Rifki. Oke, ini benar. Oke. Silakan yang lain, yang di slide ke-5. Yang bagi yang bisa mengerjakan silakan. Jawabannya harus bentuk seperti ini ya. F inverse X sama dengan 10x kurang 5 per 3x kurang 2. Ini jawaban akhirnya. Tapi bagaimana tahapannya itu yang diminta. Prosesnya ya. Misalkannya itu harus dijelaskan. Yuk, yang lain. Gimana nih? Ahmad, Adib, Abid Mahmudin. Oh, masih nyambung nggak nih sekarang? Atau sendiri lagi di ruangannya? Masih ya. Masih ya? Ya masih nyimak ya. Yuk, coba lah dicoba. Dia tidak harus tepat, karena kan dia mengukur aja ya, mengukur kemampuan. Silakan coret-coret sini. Lain siapa nih? Oh, Syah Salim belum. Yang belum ada nilainya Raka, Rafiki, Sofyan, Jafar. Atau belum dapat linknya nih, saya share linknya. Karena tadi Sofyan belum gabung dia. Oke, silakan. Ada di WA ya. Nah, ini Rehan. 2x kurang 5, 3x 10. Ya, jawabannya sesuai dengan 10x kurang 5, 3x kurang 2. Sesuai dengan dari sini ya. 10x kurang 5, 3x kurang 2. Ya, ini punya Rehan benar nih. Tapi kalau bisa yang lain coba. Kalau tidak ada punya Rehan kita pajang sana. Ada yang lain? Oke, gimana? Yang lain? Loh, tidak ada tercoret sini. Tadi punya Rehan aja kita pajang sana ya. Rehan ini benar. Oke.
Baik. Ini jawabannya benar ya, punya Rehan Torik. Nah. Jadi yang lain ada nih, cuma Rehan Torik aja. Yang lain mencari atau tidak? Atau usah menunggu yang nggak pasti gini ya, habiskan waktu saja kan. Baik, kalau tak ada ya udah Rehan Torik yang benar ya. Silakan nih dia amati langkahnya ya, sepertinya kalau mencatat silakan. Karena nanti soal untuk latihannya ada bentuk seperti itu ya, penyelesaiannya seperti dibuat Rehan ya. Tepat. Baik, untuk yang terakhir ini materinya untuk fungsi inverse variasi ketiga ya, fungsi kuadrat namanya. Oke. Kalau tadi ada aljabar bentuknya cuma pangkat 1, x kurang 5 contohnya, atau 3x kurang 2 atau kurang 8 deh. Dan ada yang bentuk pecahan, yang terakhir ini bentuknya pangkat 2 atau kuadrat ya. Kuadrat di sini ada kecil-kecilnya, tentu ada x pangkat 2 gitu. Oke. Untuk penyelesaian soal di sini ini variasinya tentu sedikit berbeda ya penyelesaiannya, terutama di dalam bentuk akar seperti ini ya. Tapi kalau langkah di awal sama di akhirnya sama, pemisalan di akhir sama di kesimpulan di akhir, kesimpulan di akhirnya sama pemisalan di awal ini hampir sama ya. Ini sebagai contoh, misalkan dulu ini nama fungsinya x kuadrat kurang 6x tambah 5 ya. Sekarang ganti x-nya dengan huruf y. Nah, diganti saja untuk memudahkan kita pindah ruas gitu ya. Kemudian di sini angka yang tambah 5 ini wajib kita pindahkan, yang tidak ada x-nya ya, kita pindahkan ke kiri, ke sini. Yang awalnya tambah 5 tentu jadi negatif 5. Maka x kuadrat dengan negatif 6x ini tidak ada pasangan lain, berarti ini sudah menjadi bilangan yang mengandung nilai x gitu ya. Kemudian untuk langkah di bawahnya sini, ini ada tambah 9, ada tambah 9 ya. Itu dari mana munculnya? Jadi ini ngitungnya di luar kepala ya. Tambah 9 sini atau 9-nya nilai positif itu dimuncul dari negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 ini yang mana? Ini, yang angka yang ada dengan bergabung dengan x ini. Ya, kalau di sini negatif 10, maka negatif 10 per 2. Per 2-nya memang udah wajib ya. Kemudian ini nanti kita wajib kuadratkan ya. Kalau di sini ngapa muncul 9? Dari sini dah. Min 6 bagi 2 kuadrat. Ini hasilkan min 6 bagi 2 ini kan 3, min 3. Min 3 dikuadratkan jadi 9 ya. Jadi ini kalau dia bentuk kuadrat ada tahapan sini, tapi ini di luar kepala gitu. Min 6 bagi 2 itu di luar kepala itu ya, dikuadratkan ya. Hasilnya 9. Angka 9 ini kita tuliskan di belakang dari 6x tadi ya. Kita tuliskan di belakang dari 6x. Jadi kan ada min 6x tambah 9 gitu ya. Nah, 9 ini muncul dari min 6 bagi 2 kuadrat. Oke. Kemudian di sini yang kanan dapat tambah 9, di kiri juga dapat tambah 9 biar adil ya, biar sama rata. Kemudian kalau dia dioperasikan min 5 tambah 9 hasilnya ada 4. Seperti ini ya contohnya. Kemudian di sini yang x min 3 kuadrat ini muncul dari yang tadi juga sebenarnya, tapi bentuk kuadrat sempurna ini namanya. X kurang 3, mengapa ini kurang 3? Karena ini tadi min 6-nya kalau dibagi 2 kan adalah min 3. Nah, ini dia bentuknya nih, x kurang 3 kuadrat. Karena kalau dikuadratkan lagi ini x kurang 3, hasil yang di atasnya ini gitu ya. Jadi ini bentuk lainnya nih. Ini bentuk lainnya tuh ini. Ya. Tapi dari mana min 3 ya tadi? Min 6 bagi 2. Wajib dibagi 2. Kemudian ini pindah posisi saja, yang kiri jadi ke kanannya. Karena yang ada huruf x itu di sebelah kanannya, maka dia wajib pindah ke kiri, yang y tambah 4 di kanan. Kemudian untuk pangkat sendiri, pangkat 2-nya ini, cara menghilangkannya, kalau dia pindah ruas, oleh kan sini ada kuadrat nih. Biar kuadratnya pindah atau habis atau hilang, itu diubah atau diganti dengan tanda akar. Ya, akar ini muncul dari pindah posisi dari kuadrat. Awalnya dia kuadrat sini ya. Pindah ruas menjadi akar. Nah, jadi akar itu munculnya karena perpindahan posisi dari pangkat 2. Kemudian di sini plus minus ini memang ada simbolnya ya. Jadi bisa jadi kondisinya hasilnya positif atau negatif dari y tambah 4. Negatif 3-nya sendiri ya, negatif 3-nya sendiri itu pindah ruas jadi tambah 3. Ya, jadi positif 3. Barulah di akhir ini membuat kesimpulan saja, x-nya diganti f inverse, y-nya diganti dengan huruf x ya.
Ini adalah materi pengayaan, ini tidak usah uji karena ini materinya sedikit lebih rumit ya. Tapi kalau bisa dikuasai juga karena di sini Kabatakunya memang udah diajarin sih dari SMP gitu. Tapi penerapannya di fungsi inverse itu nanti yang akan diuji gitu ya. Baik, ada waktu 10 menit lagi sebelum waktu pembelajaran matematika habis. Di sini Ustaz memberikan tugas untuk latihan inverse fungsi ya. Ada 2 soal, bentuknya pecahan dan aljabar ya. Untuk soal nomor 1 itu aljabar, untuk soal nomor 2 ini pecahan. Langkah pengerjaan sama tadi yang sudah dikerjakan oleh temannya ya. Ini ditugaskan bagi siswa yang belum dapat nilai tadi. Nah, tugasnya Ustadz share di Classroom. Waktunya sampai hari Jumat 3 hari ya setelah penugasan ini. Jumat jam 12 malam. Itu yang ke waktu idealnya gitu ya. Di luar dari situ nanti terjadi pengurangan poin. Bagi siswa yang sudah dapat nilai tadi, berarti ada 3 orang ya. 4 ya. Apa tadi? Slide slide ketiga ada 4 orang ngerjakan. Yang 4 orang ini sudah masuk nilai. Pertama Rehan, kemudian Putra, dua lagi Rifki, kemudian satu lagi Adian. Ini kan tidak terlalu banyak numpuk tugas kalau langsung ngerjakan sekarang. Nah, ini sudah masukkan nilai, berarti yang lain ya ada sekitar berapa lagi nih? 15 siswa yang belum diberikan penilaian. Nah, silakan kerjakan tugasnya sesuai dengan contoh ya. Contoh tadi yang sudah dikerjakan oleh temannya. Ini jamboardnya saya tutup lagi agar bisanya cuma ditengok aja, tidak bisa dihapus. Udah. Baik, sampai sini ada mau bertanya silahkan sebelum kita tutup pembelajaran agar beralih ke ini ya, ke tugas saja. Cukup? Sudah paham belum? Ustaz. Ya. Ustaz, Ya. yang terakhir tadi itu Ustaz, yang pangkat Ustaz. Kenapa? Mulai dari itu Ustaz, mulai dari Y kurang 5 tambah 9 yang ada X kuadrat kurang 6X tambah 9 itu Ustaz. Anda masih bingung bisa jadi X kurang 3 kuadratnya Ustaz. Ini? Iya. Ini sebenarnya bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi X-nya ini karena faktor dari X kuadrat sini gitu ya. Min 3 ini bagi 2 dari ini, min 6 ini. Min 6 dibagi 2 ya min 3 gitu. Jadi misalkan variasi lainnya ini X kuadrat kurang 10X tambah 25 misalkan ya. Kuadrat sempurna namanya. Kira-kira ini kuadratnya berapa? Dalam bentuk kuadrat seperti ini. Kalau ini X dikurang, di sini angkanya berapa? 5. Dari mana muncul negatif 5? Karena min 10-nya kita bagi 2. Ya. Tapi ini berlaku syaratnya harus kuadrat sempurna dulu. Kalau kuadratnya seperti ini, X kuadrat kurang 10X. Misalkan itu min 12 sama 2 24 misalkan ya, ini bentuk lainnya. Kalau ini tidak bisa dikuadratkan sempurna, ini karena ini bukan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu angka belakangnya ini adalah bilangan kuadrat. 25 ini kan 5 kuadrat ya, atau 9 itu kan 3 kuadrat, atau 16, nah itu bilangan kuadrat sempurna. Kalau sini kan tambah 9. Tapi kalau negatif 24 itu bukan kuadrat sempurna, maka tidak bisa digunakan trik seperti itu gitu. Tapi di sini memang kalau udah pakai fungsi bentuk pecahan ini, pasti kita mau tak mau harus kuadrat sempurna namanya. Ya, itu maka dari mana muncul min 3, itu sebenarnya dari min 6-nya kita bagikan 2 saja, itu cukup. Ya. Atau ini kalau mau cari bentuknya yang lebih rumit lagi atau yang lebih lamanya gitu ya. Kita cari 2 bilangan yang kalau dikalikan 9 dijumlahkan min 6. Ya, min 3 dengan min 3 gitu.
Nah, gitu ya. Ini kan kalau dikalikan dia 9, kalau dijumlahkan min 6. Tidak ada variasi angka lain yang tepat gitu, cuma ini. Tapi karena ini bentuknya adalah kuadrat, bentuknya sama, kembar, maka ini dituliskan dalam bentuk X kurang 3 pangkat 2. Jadi min 3 ini adalah hasil dari dua bilangan, kalau di kotain ada gitu ya. Yang kalau dikalikan itu hasilnya 9, kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Hasilnya itu min 3 dengan min 3. Kalau dia dikalikan kalau dikalikan 9, kalau dijumlahkan min 6. Ini yang kemarin teori awal. Tapi kalau dia kuadrat sempurna mending langsung bagi 2 aja itu min 6 nya, itu lebih mudah. Dan untuk soal ini pasti dia kuadrat sempurna semua ya. Ciri-cirinya itu di sana. Baik. Ada lagi? Atau udah paham enggak, Ren? Ini kuadrat sempurna ya. Cukup? Baik, saya rasa cukup ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup pembelajarannya dan beralih ke tugas yang sudah di-share ya, di Google Classroom. Tidak ada ya? Oke. Baik, saya rasa cukup, sudah bisa dipahami materinya. Silakan nanti juga nih videonya direkam, Ustaz share di Google Classroom gitu ya. Kalau ada yang belum paham atau terlewatkan dalam pembelajarannya, mungkin nge-lag dan sebagainya, ya bisa diulang lagi gitu materinya. Baik, demikian mungkin yang saya sampaikan untuk pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita berpisah, kita bacakan dulu doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, dadah.